ini melakukannya suka gitu kan ya. Suka dulu, hobi dulu. Hobi gitu kan. Ya kan? Dan Bang Kumis kan akhirnya, ini sedikit sombong juga. Dari hasil inilah Bang Kumis bisa mengkuliahkan 2 anak di kesehatan. Tuh, kan di kesehatan biayanya mahal. Tahu kan? Itu Bang Kumis enggak ini hanya iya bukan inspirasi sombong-sombongan ya. Ini inspirasi Bang. Bayangin aja modalnya hanya HP jadul, tetapi penghasilan Bang Kumis sekarang sudah bisa meluluskan 2 anak yang kuliah di kesehatan. Kalian harus berikut Ibu Irna, ya jujur manfaatnya, dan terima kasih kepada Ibu Irna Narulita. Beliau adalah sosok inspirasi Bang Kumis juga. Jujur Bang Kumis punya kamera, dan itu pemberian orang nomor 1 Pandeglang ya. Bilang Bang makasih gitu. Ibu ini. Ya pokoknya orang udah tahu lah siapa yang ngasih ya. Bang Kumis ada beberapa fasilitas memang dari beliau ya. Iya, kalau punya kreativitas teman-teman, ya alat Dibantu, juga datang sendiri, bantuan dibantu, datang juga kan. tapi kamera tuh nggak, tetap sampai hari ini nggak saya pakai. Oh, Karena ribet. jangan-jangan mau dijual ke saya Bang, jual murah. Saya kira kalau pemberian iya. pemberian Ada dari nilainya. seseorang ya itu kan, betul Bang. daripada saya jual, mungkin saya operkan saja nanti gitu kan. Nilainya tinggi teman-teman kalau pemberian itu. Nggak saya jual itu kan, Iya, tapi betul. kalau dimanfaatin monggo nanti ya. Iya. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Viewernya aja, nontonnya, komentatornya yang paling banyak mana. Nah itulah berarti yang menarik menurut penonton gitu. Iya. Gimana Bang Kumis kira-kira? Cocok saya Bener ya. Monggo. sama kan itu. Terima kasih Nan. Oke, terima kasih. Ini mau kemana lagi nih? Saya mau ganti baju dulu, persiapan Jumatan. Oh ini hari Jumat ya? Tuh, sampai lupa kan. Makanya mungkin untuk warga Cibaleung ya, Malik mohon izin, mungkin habis Jumat nih. Saya bisa ke sana, saya lupa bahwa ini hari Jumat, Pak. Agenda penting. Dan nanti juga saya pengen ngobrol-ngobrol nih. Oke. Semoga Bapak ini nanti ikut tergabung dalam acara sosial Bang Kumis untuk hari ini. Ya, nanti kita nah, itulah bincang-bincang yang namanya di warung ya, nanti datang lagi. Tadi ODGJ datang ya kan. Ini orang negara nih, pakai loreng datang. Kan itu loh. Yang tadi di situ. Iya. Mantap, Oke, Pak. mantap. Makasih, Pak ya. Makasih, Sukses, Pak. Ya. Ya lanjut Pak. Nanti saya ke sana. Oh, Jumatan. Siap. Nanti nih kita kameranya di obrolin lagi. Oh, iya. Kita fokus lagi. Kirimin gorengan 10.000. Nah, kita fokus lagi. Sementara Pak Fasrudin juga di sana lagi pesan makanan ya, tahu untuk kemana. Yang jelas ya, kita bincang-bincang lagi. Tadi Iya, Pak. nyampe mana deh? Tadi itu nyampe pokoknya belum ngejawab intinya Bang Kumis ini triknya apa sih? Kan beritanya, maksudnya berita itu kan harus update, peristiwa itu harus Ya. update gitu. Jadi harus diedit, harus di-upload. Kalau nggak begitu kan dia basi berita. Jadi saya lihat, wah ini pasti ada upaya yang luar biasa ini gitu Bang. Trik lah intinya gitu Bang. Sebenarnya Prosesnya. gini ya. Jadi tadi dikatakan Bang Kumis awal bahwa YouTuber tadi ada yang berkelompok anak-anak muda itu Iya. bagus gitu kan, bahkan lebih bagus sebenarnya karena dia udah menjurus ke profesionalnya, cara editingnya, narasinya, mungkin dia dibikin skemanya dulu hari apa, itu udah pastilah sangat merepotkan kan itu kan. Iya. Karena mengumpulkan orang 6-5 belum aktornya kan itu kan, Iya. itu membutuhkan waktu dan satu perencanaan yang matang. Iya. Nah, sementara Bang Kumis yang kenapa kita ngambil news dulu ya kan, satu peristiwa dulu, kebanyakan Bang Kumis peristiwa karena kelebihannya itu nggak mesti orang banyak. Iya. Karena Bang Kumis jujur aja, apa yang saya kerjakan di YouTube itu murni sendiri. Bang Kumis kameramen, Iya. Bang Kumis editing, Hostnya juga. produsernya juga. Iya. Jadi murni Bang Kumis ya, YouTube Bang Kumis ini belum ada campur tangan orang banyak. Makanya ya
ya nggak ada kemajuan seperti itu aja karena belum dikelola. Kayak teman-teman ada yang mengelola akunnya bagaimana. Ya. Fasilitas dari YouTube kan banyak tuh. Begini ya Bang Kumis mah nggak paham karena Bang Kumis itu ya orang yang termasuk gagal apa tuh teknologi. Gaptek gitu. Tapi kan. penontonnya banyak loh. Jujur Bang Kumis ini orang nggak sampai hari ini yang namanya komputer saya tuh nggak ngerti. Saya tetap baik editing, baik kamera itu hanya satu HP aja. Nah ini kan bikin kita lebih penasaran lagi kan. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan bahwa jadi seorang YouTuber memerlukan modal. Iya, jangankan jadi YouTuber. Tukang tahu gejrot pun kan butuh modal. Iya. Tidur aja ya butuh modal. Nah. Harus ada kasur. Tetapi modal itu bukan jadi persoalan orang mau sukses. Iya. Nah, Apa adanya saja, ya kan? Salah satu contoh orang mau dagang, dia selalu bicara modal karena dia menghayal kayak supermarket pengennya, kayak toko-toko tetangga yang besar yang nggak mungkin dagang-dagang. Iya, itu. Kalau niatnya dagang, uang 10.000 pun bisa dagang. Gimana caranya? Belanjain korek api dari toko kita jual lagi kan udah jualan. Iya, Kan niat yang pasti penting. ada untungnya. Nah, nanti pun akan rezeki akan ngikutin. Nah, itu. Kayak Bang Kumis sampai hari ini, jujur, Bang Kumis punya kamera. Dan itu pemberian orang nomor 1 Pandeglang ya. Bilang Bang makasih gitu. Ibu ini. Ya pokoknya orang udah tahu lah siapa yang ngasih ya. Bang Kumis ada beberapa fasilitas memang dari beliau ya. Iya, kalau punya kreativitas teman-teman, ya alat Dibantu. juga datang sendiri, bantuan datang Dibantu juga kan. Tapi kamera itu nggak tetap sampai hari ini nggak saya pakai Oh, karena ribet. jangan-jangan mau dijual ke saya Bang, jual murah. Saya kira kalau pemberian Kenang-kenangan, iya. pemberian Ada dari nilainya. seseorang ya itu kan Betul Bang. daripada saya jual mungkin saya operkan saja nanti gitu kan. Nilainya tinggi Itu teman-teman loh. kalau pemberian itu. Nggak saya jual itu kan, Iya, tapi betul. kalau dimanfaatin monggo nanti ya. Iya. Saya punya tapi ribet. Ya, menurut Bang Kumis yang tadi itu gagal teknologi. Ya, tetap Bang Kumis mah ngedit di HP, kamera HP, semuanya di HP satu HP-nya. Cukup satu, itu bisa jadi YouTuber gitu loh. Jadi itu. Jadi jangan sungkan, jangan takut ada. Ya mungkin netizen juga tahu lah bagaimana Bang Kumis di lapangan awal HP-nya model apa, sekarang model apa ya itu nggak usah diceritain kan. Nah, apalagi pertanyaan saya lupa jadi jangan menjawabnya. Tenang Bang, Terlalu pertanyaan panjang banyak lebar. sebetulnya ini di kepala saya. Termasuk ini Bang, saya kan suka ngebayangin nih, saya juga suka belajar ngedit kan, ngupload video gitu. Jadi ngedit itu menurut saya ya kadang banyak kendala gitu Bang. Kadang pas mau kita simpen hilang lah, terus pas perekaman kita sebelum editing pun ketika kita rekaman gagal rekam lah, segala macam kendala-kendala itu gitu. Itu kan ngedit video itu bukan perkara sederhana, apalagi maksud saya Bang Kumis itu kan maaf Bang nih ya, bukan kalangan Iya. muda gitu Iya. Bang. Nggak maaf lagi kan udah Bang Kumis sampaikan dari awal bahwa Bang Kumis ini udah setengah abad lebih. Itu Jadi teman-teman. bukan muda lagi kalau ngomong tua janganlah. Iya, enggak Kan masih ada yang lebih tua lagi. Iya, tapi konten beliau ini adalah konten yang mesti up to date gitu Bang. Maksud saya sebuah peristiwa yang mana sebuah peristiwa itu kalau Bang Kumis nguploadnya 5 hari kemudian itu udah nggak jadi Ya bukan berita lagi. bukan Banyak. jadi suatu hal yang menarik gitu. Jadi beliau ini harus kerja cepat, melakukannya dengan cepat, ngeditnya juga cepat gitu. Itu sebetulnya di belakang layar seperti apa sih Bang? Nah, berarti proses pencarian informasi atau berita lah Ya, lebih tepatnya ya. Nah. Nah, sebenarnya itu juga nggak ujuk-ujuk Bang Kumis ini bisa menayangkan berita update bahkan sehari bisa 4 bisa 5. Itu pun ada prosesnya. Ada satu perjalanan yang Bang Kumis lewati dulu. Ya, tidak mudah jujur. Ya. Tetapi kalau kita meyakini apa yang kita lakukan itu akan menjadikan suatu informasi yang bermanfaat ya. Ya. Itu akan berjalan dengan sendirinya nantinya. Nah, bagaimana trik Bang Kumis mencari berita-berita? Ya, awalnya kan sendiri. Orang belum terkenal, Iya. bukan terkenal, belum mengenal siapa Bang Kumis. Iya. Ya kan itu loh. Iya, apa acaranya, apa tontonannya yang di YouTube? Karena jutaan YouTuber sudah menyajikan beberapa versi. Iya. Nah,
Bang Kumis pun sama kayak siapa namanya Kang Yogi ini campur aduk nggak apa-apa. Tetapi nanti akan terfokus di satu jenis tontonan. Bang Kumis, Oke. Yang akan menjadikan tontonan itu akan dicari oleh warga. Bang Kumis bukan berarti ujug-ujug seperti itu, makanya Bang Kumis kan akhirnya sekarang berangkat dari YouTuber dan akhirnya ditarik oleh beberapa awak media untuk gabung jadi wartawan. Bahkan disuruh jadi biro ya di beberapa media nasional, bahkan dari Tangerang, dari Serang. Bang, mau nggak nih ngelola media saya nih untuk ya saya bukan menolak, saya bilang kan, tetapi Bang Kumis sendiri kan arahnya ke sana. Bang Kumis juga punya cita-cita pengen punya media yang resmi sendiri. Minimalnya tentang Pandeglang, karena Bang Kumis kan identik Pandeglang dengan awal dari intronya juga kan seputar Pandeglang, Banten dan sekitarnya. Bukan berarti nggak bisa cari berita nasional, banyak, tapi Bang Kumis sudah identik dengan Banten, khususnya Pandeglang deh. Nah itu teman-teman, kalau kreativitas udah kelihatan sama orang, ya tadi ya Bang ya, penawaran itu banyak lah, karena sebetulnya lowongan kerja itu sekarang apa namanya, industri kerja itu mencari orang yang udah pasti bisanya gitu Bang ya. Nah, rugi kan orang kalau ngerekrut tenaga baru misalkan kalau belum kelihatan pengalamannya gitu Bang ya. Ya bahkan ini sedikit cerita, ya bukan cerita lah, silakan kalau memang informasi ini bermanfaat untuk anak-anak muda sebagai inspirasi ya. Yang tadi itu kenapa sih orang ngejar-ngejar dari pegawai negeri, Bang Kumis ini ditawarin di salah satu perusahaan ataupun pemerintahan untuk duduk gitu kan, pekerja untuk bergabung di salah satu dinas tentunya kan. Nah, kenapa Bang Kumis menolak gitu kan? Karena ya tadi satu, bicara penghasilan nggak seberapa lah. Kedua, kebebasan Bang Kumis untuk memberikan informasi secara luas akan dibatasi, karena saya atau Bang Kumis ini kerja sama orang kan. Nggak bebas lah. Berarti kan harus apa yang dia minta. Iya betul. Ini Bang bikin video ini. Nah sementara informasi di luar terabaikan. Bang Kumis memilih di luar pemerintahan. Nah itu dia. Nggak mau masuk ke pemerintahan dalam arti memberitakan tentang apa yang mereka inginkan. Bang Kumis setahun ikut Ibu Irna, ya jujur manfaatnya, dan terima kasih kepada Ibu Irna Narulita. Beliau adalah sosok inspirasi Bang Kumis juga. Apapun pendapat warga atau masyarakat Pandeglang tentang beliau itu terserah. Tapi Haja Irna Narulita, Bupati Pandeglang, adalah inspirasi bagi Bang Kumis. Dan beliau secara tidak langsung membesarkan YouTube Bang Kumis juga. Nah itu dia. Tapi kan tidak mudah. Nggak mudah, pasti ada perjalanan menuju itu gitu sampai. Untuk ketemu seorang bupati, ketua DPR, Kapolres, Kapolda, itu kan tidak mudah. Tidak mudah. Tapi sekarang alhamdulillah bagi Bang Kumis hal itu bukan suatu hal yang sulit. Kenalan pejabat yang banyak itu. ini. Bukan yang sulit karena mereka ya tadi itu berangkat dari sebuah karya orang yang akan dihargai, yang akan diterima oleh semua kalangan, baik pejabat pemerintah, BUMN, termasuk netizen dari kalangan anak-anak sampai nenek-nenek istilahnya kan. Tahu bahwa ya minimalnya informasi Bang Kumis ini bermanfaat deh. Itu aja. Dan narasinya melekat gitu di kepala kita. Jadi Bang Kumis. Nah, itu. Apalagi nih, kalau Bang Kumis menjawab sih tidak akan kurang jawaban, gimana pertanyaannya saja. Siap Bang. Dan ini fakta ya. Apa yang Bang Kumis sampaikan ini bukan sebuah opini, sebuah karangan. Mungkin lebih tepatnya testimoni perjalanan Bang Kumis. Perjalanan ini bukan menggurui ya. Jadi ini mah Bang Kumis itu karena ditanya, jadi bukan menggurui para senior. Para wartawan yang senior, YouTuber yang senior ini bukan menggurui, tetapi karena yang nanya Kang Yogi nih tentang Bang Kumis, ya Bang Kumis jawab apa adanya aja. Konten ini emang bukan para senior ya, bagi teman-teman yang tadi sama lah Bang ya, ada kesamaan gitu, maksudnya sedang berjuang cari inspirasi kan. Hidup itu akan lebih banyak gitu, kita bisa melakukan suatu hal kalau banyak inspirasi, ya banyak juga hal yang bisa kita lakukan gitu. Tapi Bang Kumis belum menjawab gimana cara ngeditnya. Saya penasaran banget ini, saya heran gitu.
Iya, ya tadi masa nggak perlu diulangi lagi ya, Bang Ya, Kumis oke. ini kan bukan apa namanya anak apa ya, bukan kalangan dari kayak kita gitu yang masih muda. Oke ada ya, saya jawab. Mungkin begini, ini maaf kepada para editing yang senior ya, yang sudah bagus banget. Iya. Saya hargai dan itu cara mereka terserah. Tapi mungkin Bang Kumis akan memberikan satu informasi yang Bang Kumis lakukan. Ya. Bukan belajar dari YouTube, bukan belajar dari tutorial. Jujur Bang Kumis murni itu belajar secara, kalau orang anak muda mah apa, otodidak. Iya, belajar Ya. sendiri. Belajar sendiri, ini bagaimana cara bikin contoh teks berjalan. Kalau Bang Kumis ngelihat di YouTube, Bang Kumis nggak ngerti deh. Oh gitu. Terus Jadi belajar nggak ngertinya itu gimana. Ini bagaimana mereka yang omongin, apa yang mereka omongin di YouTube. Ini bagaimana, Bang? Kan gagal teknologi Bang Kumis itu kan. Jadi cukup sekali, yaudah akhirnya cari ini bagaimana. Ya kesulitannya. Dan teks perjalanannya mungkin Bang Kumis itu 3 hari belajar sendiri, praktek sendiri supaya hasilnya maksimal. Oh jadi Bang Kumis ini lebih ngulik ketimbang Ya. belajar dari tutorial Ya, gitu saya mungkin hanya 0, sekiannya dari tutorial. Bahkan mungkin nggak ada. Ini lebih ini Itu loh, lagi. saya ngulik aja, makanya kan kadang-kadang Bang Kumis suka ada di studio, ya kan? Ada kan tuh. Wah unik itu. Kayak ada di studio Selamat berita malam, para pemirsa. Hari ini bla bla kan ya. Itu Bang Kumis menghayal kayak pengen jadi seorang pembawa berita. Karena Bang Kumis jujur aja mengidolakan, dan bahkan udah ketemu nih sama idola Bang Kumis sebelum Bang Kumis jadi YouTube. presenter nasional, udah beberapa orang yang udah ketemu sama Bang Kumis, nggak usah saya sebutin ya. Nggak usah, tapi yang jelas dia presenter orang cantik, presenter yang jenius, dan dari mereka lah Bang Kumis terinspirasi bagaimana cara membedah satu persoalan demi persoalan yang ada di Pandeglang. Nah, mengungkap ya. Nah, bicara editing ya Bang Kumis jujur, mungkin tadi kalau ketemunya di rumah, ya Yogi ini nggak akan percaya. Di saat Bang Kumis bagaimana ngedit ya, mungkin 100% nggak percaya deh. Kenapa ya? Karena ya rumah Bang Kumis sempit, bukan studio, tapi Bang Kumis ya namanya orang kan nggak tahu. Studio 1 kadang-kadang ya. Dari studio kan, padahal kan bukan studio. Itu dapur. Ternyata di dapur teman-teman syutingnya. Saya sambil ngopi di saat siang Bang Kumis liputan di beberapa titik lokasi peristiwa. Nah malam Bang Kumis habis sholat maghrib, langsung ambil satu bantal sama, nah disitulah campur, di situ ada yang namanya rumah sempit kan, meja, tetek pengek, nah disitulah Bang Kumis ngedit, saya pakai HP saja deh. Iya itu kan Bang, kalau yang saya lihat sih bayangan saya ada ngehapus background gitu kan. Iya maksudnya supaya backgroundnya jadi studio gitu Ya. kan. Itu kan bukan Nah. serta merta gitu. Betul, itu kan ada, memang itu saya lihat ada di tutorial awalnya kan. Hanya itu aja, hanya sepintas, tapi tidak mengikuti 100% apa petunjuk mereka, karena beda. Akhirnya kan Bang Kumis pengen punya, dan ada beberapa netizen, Bang bikin tutorial dong. Bang Kumis nggak bisa. Bagaimana cara menyampaikannya ini, walaupun hasilnya kan udah tahu tuh, mungkin teman-teman YouTube juga udah tahu kan. Pasti tahu. Padahal itu nggak begitu serius untuk saya edit. Karena pada intinya Bang Kumis itu bukan editing yang kami tonjolkan, tapi informasinya deh. Iya betul. Beritanya itu sebagus apapun editan, kalau beritanya kurang menarik, kurang hot, ya nggak ada yang nonton juga. Iya. Karena Bang Kumis kan bukan tutorial editingnya, tetapi beritanya deh. Nah hanya satu kamera saja, bukan kamera, HP saja. Pakai HP, ya itu juga HP-nya. Iya. HP yang siang saya pakai untuk kamera, malamnya saya edit. Iya. Jadi nggak usah mindah-mindahin ke memori yang lain. Kenapa Bang Kumis nggak mau kamera? Itu ribet menurut Bang Kumis. Iya. Dari kamera resolusinya beda, dipindahin nanti ke komputer, ya kan? Iya. Ngidupin komputer juga Bang Kumis nggak ngerti sampai hari ini. Ya udah itu. Ya udah di HP aja. Jadi saya sebetulnya belum terbayang gitu, sebetulnya belum terbayang. Ya ternyata ya itulah seperti yang kita dengar gitu. Jadi kalau menurut saya sih titik informasinya inspirasinya dari mana? Yaitu dari tadi
ketika kita ingin membuat sesuatu bang ya, nggak perlu juga kita expert gitu, nggak perlu harus apa namanya benar-benar menyajikan sesuatu yang wah gitu, megah, editingnya hebat segala macam. Tapi kalau saya lihat channel Bang Kumis memang informasinya begitu. Jadi intinya apapun yang konten apapun menurut saya ya yang penting apa nih nilai yang bisa diambil sama orang kan gitu mungkin bang itu, ya. jadi poinnya itu. Dan ya tadilah kalau kita dengar cerita Bang Kumis ternyata dari proses editingnya seperti itu gitu. Beliau juga mengakui bahwa beliau gaptek katanya. Praktek sampai hari ini jujur yang namanya komputer ya, ada punya anak ya, 2 di rumah dan anak pun menyarankan Pak pakai komputer, pakai laptop. Nah, ya tapi ya Bang Kumis menolak rebet ya karena kerebedannya itu ya karena nggak mampu, nggak bisa. Jadi ya syukur-syukur teman-teman pinter ya. Anak muda kan pinter, bagus sih sebenarnya pakai apa Teknologi kamera, pakai laptop ngeditnya bagus itu. Hanya saja kalau Bang Kumis sudah terlanjur bego kayak gini, terlanjur bodoh, gagal teknologi ya sudah. Yang penting kan rezekinya nggak bodoh. Iya. Nah ini inspiratif banget ya. Kalau yang pelajaran yang saya ambil sih tadi ya, kalau ketika karya dulu gitu kan, kontennya dulu apa namanya melakukan sesuatu gitu, nanti hal-hal lain begitu bang ya, termasuk ya tadi apa rezeki dan lain sebagainya pasti ngikutin bang ya, kayak begitu mas. Terus gini deh ya, yang perlu diingat nih, mungkin tips untuk para anak-anak muda ya, Tips ini. baik yang berpendidikan, baik yang nggak berpendidikan, yang penting hidup ya dan mau berkarya. YouTube adalah satu peluang yang terbuka lebar untuk siapapun. Dengan catatan, ini catatan dulu nih. Langkah pertama untuk jadi seorang YouTuber, langkah pertama nih ya. Jangan terus berkarya dan jangan orientasinya itu jangan uang dulu. Iya. Ya. Jangan karya kita itu selalu pengen dihargai dengan uang. Itu yang pertama. Terus berkarya, tapi jangan mengharapkan imbalan. Karena kenapa Bang Kumis ngomong kayak gitu? Berarti itu bukan YouTuber sejati nantinya. Iya benar. Dan saya yakin orang YouTuber yang orientasinya uang nantinya itu akan gagal. Saya pastikan gagal. Karena apa? Mereka akan memperhitungkan begitu dia bikin konten karena tidak ada penghasilannya, akhirnya dia males. Iya. Timbulnya, udah buat apalah, nggak seimbang. Saya bikin konten ke Serang, ke Pandeglang, ternyata nggak ada yang nonton. Apalagi yang belum di AdSense, yang sudah di AdSense dia kan nggak seimbang. Jujur aja. Iya. Kalau kita mengharapkan imbalan dari apa yang kita kerjakan, tidak ada yang akan seimbang. Salah satu contoh lagi nih, ini hanya untuk inspirasi. Saya tadi, ini bukan berarti saya sok ya. Bang Kumis di saat duduk di sini aja, tadi ada seorang ODGJ. Mereka minta rokok, minta makanan, minta minum. Apakah harus saya minta balasan dari dia? Kan nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin deh. Iya betul. Nggak mungkin saya minta. Saya tadi bantu sini minta imbalannya, kan nggak mungkin. Iya. Dan kalaupun minta nggak seberapa. Tapi kita harus yakin berapapun yang kita perbuat kebaikan, bahwa Allah akan memberikan imbalan yang berlipat-lipat. Jadi nggak usah minta sama mereka yang saya tolong. Tuhan tidak tidur. Iya. Itu aja. Iya betul bang. Betul. Berbuat baik kepada siapa saja, jangan mengharapkan imbalan. Kuncinya ikhlas. Tuhan akan membalas kebaikan kita berkali-kali lipat. Itu jadi YouTuber. Ya. Iya, Jadi terus berkarya. Jadilah diri sendiri kedua. Ya. Jadi diri sendiri. Jangan ngikutin orang. Bangga jadi diri sendiri. Proses itu akan menentukan hasil. Iya. Jadi tidak akan dibohongi. Tantangan itu udah pasti. Semakin banyak tantangan, berarti kita tuh akan semakin lebih besar keberhasilannya. Iya. Ya kan? Betul. Kalau nggak mau tantangan ya sudah di rumah saja. Iya. Bantu bapak ke sawah juga pasti ada rintangannya. Iya betul. Apalagi seorang YouTuber akan ketemu dengan sejuta persoalan, sejuta karakter orang. Iya. Dan kita terus berbuat baik dulu. Karena banyak teman nantinya. Iya betul bang. Betul. Betul loh.
Ya emang begitu sih. Jadi ketika kita melakukan sesuatu begitu ya, belajar sesuatu, kan kita punya ilmu baru Bang ya. Ya kalau kita misalkan mau main YouTube kan udah otomatis tuh kita harus belajar ngedit kan, ilmu baru gitu Bang ya. Terus materi juga gitu kan, bagi YouTube vlog juga nggak mungkin kan dia terus ngevideo yang begitu aja terjadi gitu kan Bang. Kadang dia menentukan tempat, menentukan peristiwa, mau kemana gitu kan, siapa yang mau didatangi kan begitu ya. Terus gini deh ya banyak pertanyaan ke Bang Kumis, bukan Kang Yogi saja. Kok Bang segitu komplitnya semua peristiwa tahu? Kan itu. Iya, gimana ya? Sementara sendirian. Apa Bang Kumis ini? Nah, jadi gini deh, yang tadi itu bahwa proses ya tidak akan membohongi hasil, ya kan? Awalnya Bang Kumis capek sendirian, tapi begitu netizen Banten khususnya, ya ini Indonesia pada umumnya, jujur Bang Kumis itu ngelinknya akhirnya sekarang tuh seluruh Indonesia, Basarnas, BPBD, semua ada nomornya di Bang Kumis, tinggal maunya, ya kan? Karena pada prinsipnya mereka, khususnya para pekerja tenaga pegawai negeri, semua orang itu sebenarnya nalurinya tuh pengen dipuji. Iya. Naluri dulu nih. Ini maaf untuk teman-teman yang pengen. Tetapi pujian tersebut bukan berarti ya pengen atau ria. Contoh Bang Kumis mau melaksanakan kegiatan sosial. Bang Kumis diupload, bukan berarti Bang Kumis itu pengen dilihat bahwa Bang Kumis berbuat baik, si A berbuat baik, ini berbuat enggak. Kita lihat dari sisi positifnya. Sebenarnya itu hanya untuk mengajak kepada yang lainnya, mendorong gitu loh, bahwa ini loh ada ini, bukan untuk ria-riaan, enggak sama sekali. Dan mungkin yang Bang Kumis tayang itu hanya 0, sekian yang Bang Kumis lakukan untuk berbuat sosial. Dan kebanyakan kalau Bang Kumis pribadi nih nggak saya upload. Kegiatan Bang Kumis hanya satu, mungkin pernah Bang Kumis itu mengundang yatim piatu seluruh desa Teluk ini untuk makan daging bersama. Pada waktu itu Bang Kumis nyembelih sapi nih di sini nih. Dan beberapa media ngeliput akhirnya. Di sini Bang Kumis ada rezeki dapat sapi satu besar. Akhirnya di sini kita sembelih bareng-bareng, kita makan bareng-bareng, dan pulangnya seluruh yatim saya kasih. Dan Bang Kumis satu pun nggak bawa pulang, habiskan di tempat ini. Dan beberapa teman itu juga dapat rezeki, bukan Bang Kumis yang beli tapi rezeki ada. Nah, Bang Kumis ini ada sapi. Nah itu loh. Jadi teman-teman yang ditampilkan itu ya tadi hanya sesuatu yang untuk mendorong begitu ya. Kadang kan kita perlu juga Bang ya, kita berpikir bagaimana mempengaruhi masyarakat gitu agar tergerak atau terdorong gitu untuk melakukan suatu kebaikan ya. Itu betul. Juga adalah salah satu ide sebetulnya kan, dan sulit sekali kan. Nah dengan cara-cara Bang Kumis ini menurut saya unik gitu. Ya ketemu aja gitu idenya. Ya tadi itu deh, ini mungkin lebih penting lagi, Bang Kumis sendiri tidak menyadari, karena jadi wartawan, jadi YouTuber itu bukan cita-cita, bukan keinginan, tetapi takdir yang menuntun Bang Kumis terjebak di dunia ini. Takdir, tapi bukan terjebak di dunia hitam. Bersyukurnya di usia yang udah nggak muda lagi ya, itu akhirnya Tuhan memberikan balasan keikhlasan Bang Kumis itu dengan cara ini. Selama hidup Bang Kumis yang sudah setengah abad ini, pekerjaan itu sudah mungkin nggak terhitung deh, gonta-ganti. Dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar Bang Kumis pernah. Punya modal juga. Tapi nampaknya baru kali ini Bang Kumis merasakan kenyamanan, kenikmatan hidup, dan merasakan hidup. Dalam arti hal yang positif. Bang Kumis sekarang itu ya jujur mungkin dibandingkan belum tentu dengan pegawai-pegawai yang di sana jabatannya tinggi, tenang sama kayak Bang Kumis. Ketenangan ya. Bang Kumis merasakan ketenangan jiwa, kenyamanan itu terasa di saat Bang Kumis terjun di dunia ini. Melakukannya suka gitu kan ya. Suka dulu, hobi dulu. Hobi gitu kan. Dan Bang Kumis kan akhirnya, ini sedikit sombong juga, dari hasil inilah Bang Kumis bisa mengkuliahkan 2 anak di kesehatan. Tuh kan,
di kesehatan biayanya Tahu mahal. kan? Itu Bang Kumis nggak ini hanya Iya bukan inspirasi Bang. sombong-sombongan ya. Ini inspirasi Bang. Bayangin aja modalnya hanya HP jadul, tetapi penghasilan Bang Kumis sekarang sudah bisa meluluskan 2 anak yang kuliah di kesehatan. Kalian harus berkarya. Kayak gitu loh. Jadi seperti itu kira-kira. Kalau disebutin berapa sih penghasilan Bang Kumis, nampaknya nggak perlu disebutkan. Iya. Tapi yang jelas tanggung jawab Bang Kumis untuk anak 2 kuliah saja udah tahu berapa, sementara di kesehatan. Kesehatannya Betul kan? mahal. Ya ini dia yang menjadi salah satu inspirasi saya begitu ya Bang Kumis. Ya kadang apa ya Bang Kumis juga mengakui bahwa videonya ini ya tidak semegah apa Enggak. namanya berita kayak di TV gitu, nggak seperti itu. Tapi teman-teman ketika ya niat dulu, kalau yang saya lihat dari Bang Kumis sih niat dulu ya, ada niatan sosialnya juga teman-teman, terus diimplementasikan atau diaplikasikan dalam sebuah karya begitu, dan karya itu menarik, banyak orang yang suka gitu. Dan ketika banyak orang yang suka, banyak juga kan yang mendukung. Dan buktinya gitu, ketika siapa sangka sih ternyata anak-anak Bang Kumis ini ya tadi ketika bicara pendidikan ya disekolahkan gitu. Bahkan kalau menurut saya kalau di kita gitu ya sekolah di kesehatan itu ya tadi kuliah di kesehatan ya lumayan lah begitu. Bang Kumis ada nih ya. Jadi kan orang taunya wah channel Bang Kumis berbagi gitu. Saya sebetulnya nggak tahu ini nama asli Bang Kumis siapa. Nah, biar publik tahu, netizen Dengerin. tahu ya. Jangankan Kang Yogi yang baru ketemu, teman-teman wartawan. Nah, yang dari saya itu hanya orang-orang tertentu yang tahu nama asli Bang Kumis. Sebenarnya ya agak keren-keren dikit sih namanya. Kita bongkar. Karena nama Bang Kumis itu Imam Satori. Imam Satori. Itu Iya. nama asli, dan saya kelahiran Cirebon ya. Hanya saya jujur tidak bisa melupakan Cirebon karena itu tempat kelahiran saya. Hanya saja mungkin hidupnya lebih banyak di Banten, di Pandeglang. Iya. Jadi hanya numpang lahir saja mungkin. Iya. Ya, itu. Dan tinggal Bang Kumis di salah satu kampung nelayan bahkan yang dikenal kumuh ya. Dan disitulah Bang Kumis hidup sampai hari ini di Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Ini di Teluk teman-teman, saya nyamperin gitu. Jadi kalau misalkan kita nunggu beliau ada di rumah di siang hari gini, nggak tahu bakalan ketemu apa enggak, makanya harus kita kejar gitu supaya ketemu Bang Kumis ini. Itulah alamatnya. Tadi Bang Kumis sangat welcome. Waduh, welcome. Iya, lagi. welcome. Ngomongnya kayak orang sana, Iya, terbuka. kayak ya. orang kampung, Iya. welcome. Ya, jangan sampai nanti Bang Kumis sangat casual dia. Kan ada tulisan welcome. Kan ada tuh di casual welcome. Kirain casual itu bahasa Inggrisnya welcome. Ternyata welcome itu Ternyata selamat datang. selamat datang kan itu kan. Iya. Silakan ke teman-teman ya. Ini maaf untuk yang udah senior nggak usah diomongin lah. Iyalah, Ini Bang. barangkali teman-teman anak muda ya ingin bertukar pikiran, bukan belajar ya. Bertukar pikiran bagaimana sih cara ngedit. Karena Bang Kumis nggak bisa bikin tutorial. Nanti atur jadwal saja, di mana saja bisa, gitu kan. Bang Kumis akan saya ajarin mending secara langsung gitu loh. Nah, Bawa HP-nya, Bang Kumis bawa HP, yuk kita duduk di mana nih caranya. Saya yakin hanya butuh waktu 2 jam, itu akan bisa. Saya butuh waktu 2 jam untuk memberikan cara bagaimana mengedit, ya, bagaimana nanti bikin intonasi berita,